Bapak Ibu yang muliakan, mari kita awali ta'lim kita, kajian kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada isim yang disebut dengan isim sifat atau disebut sifat gitu ya. Ada banyak pola yang biasa digunakan dalam isim sifat yang sudah kita temukan atau kita pelajari adalah bentuk keempat di dalam tasrif, yaitu ismul fa'il. Begitu juga bentuk ke-6, ismul maf'ul, seperti itu. Nah, selain daripada dua bentuk yang sudah lazim itu, maka kita juga kemarin mengkaji bersama tentang bentuk-bentuk kata sifat yang ada 5 pola. Kemarin kalau tidak salah ada 5 pola. Ada pola fa'il, begitu. Ada pola fa'ul, ada pola fa'al, pola fa'alan, ada pola fa'al. Maka pola-pola itu jika menyangkut nama Allah, ya, sifat-sifat Allah, maka biasa kita terjemahkan dengan maha. Contohnya Rahim, berarti maha pengasih. Basir, maha melihat. Sami', maha mendengar. Yang wazannya fa'ul, ghafur, maha pengampun. Syakur, maha pembalas. Rauf, maha penyantun. Terus yang wazannya fa'al, contohnya ghaffar, maha pengampun. Razzaq, maha pemberi rizki, gitu kan. Settar, maha penutup. Lalu ada wazannya fa'lan, rahman, gitu ya. Rahman itu maha pengasih. Terus ada wazan fa'al, hasan, ya. As-samad, ya, yang maha tempat bergantung, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dikaitkan kepada manusia, berarti biasanya terjemahkan yang sangat. Itu kalau kata sifat tadi menunjukkan manusia. Kalau menunjukkan Allah, biasanya terjemahan bahasa Indonesia mah. Itu tentang isim fa'il yang pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memasuki pelajaran baru. Bapak Ibu silahkan bisa melihat bukunya di halaman 58. Buku kita halaman 58. Sudah ya, halaman 58. Kita akan bahas tema baru tentang huruf. Begini Bapak Ibu, sebagaimana dulu pernah kita bahas gitu ya, pada tingkat 1 hingga tingkat 2, bahwa kata dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Gitu ya. Ada 3 macam. Saya mau izin menampilkan jar. Pada pertemuan yang sebelumnya, pembagian kata dalam bahasa Arab, apa yang saya tampilkan kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Alhamdulillah. Jadi pembagian kata dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Jadi, kata dalam bahasa Arab ada 3 macam. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Gitu ya. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim tentu kita sudah tahu, kata benda. Fi'il kita sudah tahu, kata kerja. Huruf. Nah, huruf yang dimaksud, nah kita kasih penjelasan. Isim, bahasa kita lihat. Isim adalah kata benda. Fi'il adalah kata kerja. Huruf adalah kata yang menyempurnakan, kata yang akan makna isim dan fi'il. Jadi yang dimaksud
huruf di sini, gitu ya, itu bukan huruf abjad ABCD yang dimaksud, atau dalam bahasa Arab abatasa, bukan. Tapi huruf yang dimaksud adalah setiap kata yang maknanya tidak sempurna kecuali tersambung dengan isim atau fi'il. Itulah huruf. Setiap kata yang maknanya, jadi kalau isim kan kata benda, atau fi'il kan kata kerja, udah jelas tuh artinya kata kerja. Kalau huruf, kata yang menyempurnakan makna isim dan fi'il. Atau dengan kata lain, terjemahan lain, kata yang maknanya tidak sempurna kecuali ketika dihubungkan dengan isim atau fi'il. Itu arti huruf. Jadi huruf itu mesti kata yang punya makna. Itu yang dimaksud huruf. Kalau huruf hijaiyah itu sebenarnya aslinya tidak punya makna. Ya. Kalau dia punya makna, itu yang dimaksud dengan huruf yang hakiki. Misalkan yang satu huruf itu apa? Misalkan kalimat bi, dengan. Nah, itu kan kalau dengan ada artinya. Tapi kalau apa namanya dal itu kan nggak ada artinya. Maka kalau nggak ada artinya, bukan itu yang dimaksud dalam bagian atau bahasan huruf. Sekarang huruf jar. Huruf jar, huruf jar ini bisa kita katakan, bisa dikatakan sebagai kata depan. Kata depan, huruf jar itu kata depan. Oke, itu dia. Nah, jenisnya ada berapa? Jenisnya sebenarnya banyak jenis huruf jar ini, jenis huruf jar. Gitu. Tetapi yang umum itu ada 7-8. Yaitu ini dia. Min, ila, ala, fi, bi, an, li, ka. Min, ila, ala, fi, bi, li, an, gitu ya. Bi, min, ala, ila, bi, li, an. Ya, rubba itu juga termasuk huruf jar. Masih ada yang lain, ada hatta dan sebagainya. Oke. Min artinya dari. Ala artinya di atas. Bi artinya dengan atau di. An artinya dari atau tentang. Li artinya untuk, bagi. Ka artinya seperti. Ruba artinya banyak atau sedikit. Baik. Bapak Ibu yang muliakan, apa fungsi daripada huruf jar ini pada kata yang diikuti? Pertama, kalau ada huruf jar yang ini nih, yang tadi Bapak Ibu temukan ini, 8 ini, maka otomatis setelahnya itu mesti isim. Kalau ada huruf jar, maka otomatis setelahnya itu isim. Jadi kalau itu penandanya gampang kan Bapak Ibu? Penandanya gampang. Kalau ada huruf jar mesti dia isim. Coba kita lihat contoh-contohnya di buku halaman 58. Isim dan kasroh ya Ustadz. Kasroh itu satu cirinya. Tapi bisa nanti tandanya nggak mesti kasroh. Coba kita lihat. Nanti bukti bahwa nggak mesti kasroh itu seperti apa ya. Contoh lihat. Fi artinya di atau di dalam atau pada. Kan? Bu Nurkia, silakan dibaca Bu. Al-kitabu fi masjidil Al-Ka'bah fi masjidil haram. Betul, Al-Ka'bah fil masjidil haram. Apa artinya Bu? Artinya Ka'bah itu ada di dalam masjid haram. Betul. Al-Ka'bah itu ada di dalam masjidil haram. Betul. Nomor 2 di bawahnya Bu Dwi. Bu Dwi Rahayu baca, silakan. Fil jannati khalidun. Fil jannati khalidun. Artinya Di dalam surga selamanya. Mereka kekal di dalam surga. Mereka kekal di dalam surga.
Selanjutnya Bu Nurlena, silakan di bawahnya Bu. Nazal Al-Qur'anu fi Lailatul Qadar. Artinya Turunnya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun pada Lailatul Qadar. Al-Quran turun pada Lailatul Qadar. Kita lanjutkan. Di bawahnya silakan Ibu Istri Murwanti. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Warahmatullah. Naqra'ul Qur'ana fis sobah. Kami membaca Al-Quran di pagi hari. Betul. Jadi itu menunjukkan bahwa artinya bisa beragam. Bisa di, bisa di dalam, bisa pada, dan seterusnya. Ya, fi itu mana? Oh gitu ya. Baik, kita Jadi tepatnya pada ya Ustaz. Ya, bisa pada, bisa di, bisa di dalam, gitu ya. Tergantung kalimat. Baik, kita lanjutkan. Sekarang min. Bisa dari, bisa termasuk. Kita mulai monggo Pak Masyudin, fadhal. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Baik, artinya tangan yang di atas. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Betul. Maksudnya pemberi itu lebih pada peminta-minta. Baik, selanjutnya di bawahnya Bu Ibah. Al-Maliku Khalidun minal riyad. Al-Malik Khalid bin Riyad. Apa artinya? Raja Khalid dari Riyadh. Betul, Raja Khalid dari Riyadh. Benar. Bu Tuti, silakan Bu Tuti Purwanti. Al-zakatu min ajkanil Islam. Zakat itu termasuk rukun Islam. Betul. Jadi min kita terjemahkan ada yang dari, ada yang termasuk tadi ya. Tergantung kalimatnya di mana letaknya, dia bisa diterjemahkan dari, bisa diterjemahkan termasuk. Ini selanjutnya sekarang ala. Alkitabu alal mimbar. Baik, Alkitab ala ada di atas. Kitab ada di atas mimbar. Ya betul. Kita pada di atas mimbar. Pak Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Betul. Bu Sumarni, fadhali. Nazzalal Qur'anu ala Muhammad. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Betul. Baik, selanjutnya Pak Purwanto, fadhal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Betul. Bu Umi, selanjutnya. Nu'minu bima unzila ila Rasulillah. Iya, artinya orang mukmin atau kami beriman kepada apa yang Rasulullah. Kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Kami percaya kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Bu Nurjana, selanjutnya. Wa ilallahi turja'ul umur. Ya. Dan kepada Allah lah kami mengembalikan segala urusan. Kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Oh, majhul ya. Iya, betul. Selanjutnya Bu Muhardis. Tahabtu ilal Madinatil Munawwarah. Betul. Aku pergi ke Madinah. Ke Madinah Munawwarah. Betul. Bu Haja Nur Hayati, Bu Nur Hayati silakan. Na'malu minas sobahi ilal masya. Kami bekerja dari pagi sampai sore. Betul. Selanjutnya li, bisa kepunyaan. Gitu ya, atau kepemilikan atau untuk. Bu Fitri, Bu Safitri. Nazalal Qur'anu li bayani ahkamillah. Betul. Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan tentang hikmah Allah. Jadi bukan hikmah, tapi hukum Allah. Sekali lagi, ulangi. Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan hukum Allah. Jelaskan hukum-hukum Allah. Betul. Selanjutnya Bu Mila. Walil kafirina azabun alim.
dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Wal kafirina apa tadi? Orang-orang kafir. Iya betul. Terus dibaca bahasa Arabnya walil kafirina. Kafirina adzabun alim. Ibu Bonita, silakan. Walillahil amru kulluhu. Betul. Dan punyaan Allah lah segala urusan. Ya benar, segala urusan. Wati di bawah, paling bawah Bu. Lil waladi kitabun. Artinya kepada anak itu mempunyai kitab. Benar. Sekarang arti bi. Silakan. Selanjutnya adalah Pak Rahmat. Iqra bismi rabbika. Ya. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Dengan menyebut nama Tuhan. Betul. Selanjutnya dengan Bu Yulin. Umiyal Qur'anu bi asma'in kasirah. Al-Qur'an itu dinamakan dengan nama yang banyak. Ya. Atau mungkin bahasanya Al-Qur'an itu dinamai dengan nama-nama yang banyak. Betul. Bu Habibah. Naktubu bil qalam. Artinya Kami menulis dengan kalam. iya. Baik, betul. Selanjutnya. Baik, nazalal ba'dul Qur'an bil Madinah. Sebagian Al-Qur'an turun di Madinah. Terakhir sekarang min atau an, tentang, dari atau tentang. Pak Rahman boleh, Pak Rahman. Ruwiyal hadisu an Abdullah bin Umar. Diriwayatkan hadis itu dari Abdullah bin Umar. Nah, betul. Hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Yas'alunaka 'anir ruhin. Artinya mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruhnya banyak ya. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan masing-masing oleh Bapak Ibu tentang contoh-contoh huruf jar yang diikuti isim. Jadi ingat sekali lagi, setiap ada huruf jar maka diikuti oleh isim. Dalam 60, kalimat isim yang berada setelah huruf jar diberi harokat kasroh. Ya, kasroh. Oke. Sedangkan pengganti isim dibaca seadanya. Lihat maksudnya apa ini? Ya. Contoh alaih fiha, meskipun ada fi-nya, ha tidak bisa dirubah bunyinya, fiha, karena ngikutin apa bunyi aslinya ha begitu. Ilaika nggak bisa ilaiki kalau maksudnya laki-laki. Kalau perempuan ilaiki betul. Pada laki-laki ilaika, pada perempuan ilaiki. Ankum tentang kalian atau dari kalian boleh. Bihim dengan mereka. Coba kasih jawaban. Ini ada di bawahnya latihan. Alalladzina kafaru billati hiya ahsan. Alalladzina kafaru, maksud contoh ini adalah alladzina itu meskipun ada ala tetap bunyinya ladzina fathah. Billati meskipun ada huruf jar bi tetapi bunyinya aslinya aja kayak apa, nggak usah diubah. Amma yatasaalun, mereka bertanya kepadamu. Ya, jadi kata amma yang kita lihat itu sebenarnya itu gabungan dari dua kata berikut ini. Amma itu an sama ma. Mimma ma'aka ada huruf jarnya min, man itu isim mausul di apa namanya diurai jadi mimman. Mimman. Itu contoh apa namanya beberapa kata yang ada huruf jar tapi bunyi akhirannya enggak kasroh. Karena
Enggak semuanya jadinya kasroh, tapi ada yang tetap pada asli bunyinya, ada yang bisa berupa kasroh. Kita lanjutkan, isi dengan huruf jar yang sesuai. Jadi sudah Bapak Ibu, fi sudah di dalam, min dari ila ke li untuk bi dengan ala di atas atau pada. Baik, ada 5 nomor. Sebelum dijawab Bapak Ibu perhatikan dulu, lalu kemudian dijawab nomornya aja di situ. Nggak usah dibacakan, nanti kita sama-sama baca. Baik, kita sudah apa ya? Nomor 1, silahkan Bu Safitri. Ta'abbada Muhammadun fi ghari Hira. Ta'abbada Muhammadun fi ghari Hira. Ya. Nabi Muhammad beribadah di Gua Hiro. Sahih, sahih. Ahsanta. Nomor 2, Pak Heri. Nazalal Qur'anu min al-lughatil Arabiyah. Nazal Qur'anu min. Adakah yang lebih yang lain? Bi. Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Betul. Selanjutnya, Bu Mila. Haru ala midotan. Bunga ada di atas meja. Mintodah itu apa? Ya, bisa. Tempat bunga itu namanya meja. Pas bunga. Ya, bunga itu mintodah bisa juga artinya sebagai apa? Jawabannya apa, Tat? Al-Azharu fil mindodati atau betul fil mindodati. Boleh? Atau alal mindodati. Jadi kalau mindodahnya itu artinya meja, berarti ada di atas meja. Mindodah itu artinya adalah ada vas bunga, tempat bunga, berarti fil mindodati. Tepat di sini maksudnya adalah alal mindodati. Kita lanjutkan nomor 4, silakan Ibu Muhartis. Ayuhan nasu tubu ilallahi jami'il nusub ilallahi. Ada 2 jawabannya itu. Ya, min jami'il nusub. Min jami'il nusub. Betul. Ya ayuhan nas tubu ilallahi min jami'il nusub. Sahih, Ibu. Selanjutnya nomor 5. Silakan Pak Mahyudi nomor 5. Lillahi mulkus samawati wal ard. Apa artinya? Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Betul, milik Allah kerajaan atau kekuasaan langit dan bumi. Alhamdulillah. Kita lanjutkan Bapak Ibu kepada tadribat di halaman selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini ayat terkenal nih. Ini ayat sudah familiar di telinga kita. Apalagi sering dibacakan pada acara-acara walimahan tuh, acara pernikahan, gitu kan? Acara-acara resepsi pernikahan biasanya dibacakan ini. Ya ayuhan nasu, wahai manusia. Coba terjemahkan ini. Silakan Ibu Juria. Ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari nafsu dirimu satu. Maksudnya gimana Ustaz nih? Oh, dari jiwa yang satu atau diri yang satu. Oh, dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah menciptakan dan menciptakan darinya pasangan. Bahasanya saya kurang tahu. Minhuma keduanya laki-laki dari kaum kasirau yang banyak dan perempuan. Baik, makasih. Tahu aja poin-poinnya. Baik. Kita coba ya.
Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsi wahidatin, dari satu jiwa, khalaqa minha zaujaha, dan menciptakan daripadanya pasangannya, wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah kembang biakkan dari keduanya rijalan, laki-laki yang banyak maupun perempuan. Ya, jadi itu ayatnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2, silakan nomor 2. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Baik, kita lanjut. Bu Nurjana, Ibu Bonita. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaannya, an khalaqa, bahwa Allah menciptakan untuk kalian dari jiwa kalian aswaja, pasangan, litas kunu, untuk agar kalian tenang padanya. Wa ja'ala bainakum, dan telah dijadikan bainakum, antara kalian, mawaddatah warahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Bagus, ya. Cara tanda-tanda kekuasaannya adalah Ia menciptakan pasangan-pasangan dari diri kalian agar kalian hidup dengan nyaman bersamanya. Allah jadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Lanjutkan. Selanjutnya silakan nomor 3. Kalau gitu dengan baik, Bu Tuti Purwati, silakan. Ya Ustadz. Rabbana hablana min ajwajina wa juriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rob, karuniakanlah pada kami dan keturunan kami serta istri-istri kami penyejuk mata kami, jadikanlah pula kami sebagai iman bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau peserta bahasa Qur'ani mah bacanya harus lebih fasih lagi. Ya. Rabbana hablana min ajwajina wa juriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Baik. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Betul. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah. Gitu ya. Bagus bacanya. Syukron Ustaz. Baik. Bapak Ibu, perhatikan masing-masing di nomor 1 di atas. Coba temukan ada berapa huruf jar. Ada berapa huruf jar? 6 Ustaz. Nah, baik. Yang lain? Ini coba yang lain. Iya, 6. 6 ya. 8. 4 Ustaz. 4. Tuh Bu Bonita 3. Oke, kita lihat. Tapi kita coba cek sama-sama berapa yang betul. Pertama yang mana? Alladzi. Nah, baik. Alladzi itu ternyata bukan huruf jar. Yaitu isim. Baik. Yang pertama apa? Min. Betul. Yang kedua? Min.
Ma dari wa khalaqo. Minha. Wawu ternyata wawu di sini bukan huruf jar. Oh. Wow, atuf. Ya, betul. Hubung. Yang ketiga Min. min. Minha, min ya. Jumlahnya 3. Wabasa. Bahasa Wawunya bukan huruf jar. Wawu yang huruf jar itu Bapak Ibu biasanya ada di awal surat ya. Oh iya, maaf. Nomor 2. Ada berapa huruf jarnya di ayat yang kita baca nomor 2 tadi? Pak Purwanto ada berapa? 3 ya. Pak Rahman ada berapa? 6. 6. Turki ada berapa? 6 Ustaz. 6. Baik, yang sudah 6. Baik, yang lain. Ada berapa Bu Yulin? 6. 6. Baik. Kuning, ada berapa kuning? Yang pertama adalah Min. Yang kedua La. Min lagi Ustaz. Min. La dulu. Min lagi. Yang ketiga min. Yang keempat Li. Litas kuni. nah, litas kunu itu linya bukan huruf jar. Iya, kan tadi saya katakan huruf jar. Depannya ada isim. Ikut isim kan? Tapi bukan huruf jar. Termasuk huruf, tapi bukan huruf jar. Gitu ya. Iya. Baik. Mana lagi berarti? Ilaiha. Ilaiha. Ila. Ila. Betul, apa lagi? Fi. 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 Mana lagi? Li. Kaumin. Ayatin. Li. Kaumin. Berapa jumlahnya? 5 ya Ustaz. 6. 6 jumlahnya. Kita lanjutkan. Ba, bagian ba sekarang. Zani la yankihu ila zaniyatan aw musyrikah. Zaniyatu la yankihu ila zani aw musyrik wa harima dzalika 'alal mu'minin. Pak Rahman, artinya apa itu Pak Rahman? Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa harima dzalika 'alal mu'minin. Apa itu artinya? Laki-laki pezina itu tidak boleh menikah kecuali dengan pezina atau orang musyrik wanita. Wanita pezina itu tidak boleh dinikahkan kecuali oleh pezina laki-laki atau orang musyrik laki-laki. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Baik. Jumlah huruf jarnya berapa sekarang? Baik. Yang mana itu yang wahidun itu? Ala. Ala saja ya. Ya, Bu Bonita terjemahkan gitu. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Maka nikahilah bagi siapa yang baik. Ya. Maka nikahilah bagi siapa yang baik bagi kalian dari perempuan-perempuan itu 2, 3, atau 4. Fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Maka jika kalian takut tidak berlaku adil, maka satu saja. Oke. Kita ulang, kita terjemahkan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Toba itu asal katanya dari apa? Toba juga ya. Itu artinya baik atau senang. Thayyib. Thayyib itu baik, senang, bagus. Maka nikahilah oleh wanita yang kau senangi. Mathna 2, wa thulatha 3, wa ruba' itu 4. Lain khiftum alla ta'dilu, jika kalian takut tidak bisa berbuat adil, bahwa satu saja. Begitu terjemahan dari kita surah An-Nisa ayat. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada berapa huruf jarnya di An-Nisa 3 ini? Jadi kalau satu mana lakum ya, lamnya ya? 2 ya. Kalau 2 mana? Minsa. Ya, lakum sama min ya. Betul. 2 itu. Jarnya 2. Lakum sama min.
Perhatikan Bapak Ibu dua kata ini, lakum sama min. Minan nisa'i. Jadi kenapa dibacanya nisa'i ujungnya? Karena ada huruf jar. Min. Lakum juga lamnya huruf jar. Tapi kok nggak kasroh? Nah, pada kata-kata seperti ini, kata ganti, jika diawali dengan dengan huruf jar, maka kata ganti itu dhamir itu akhirannya tidak perlu, dia bunyi aslinya saja yang dipakai. Lakum itu artinya bunyi mati, ya udah lakum aja. Jadi, tidak usah berubah di kasroh biar nyaman. Kita lihat kepada bagian jim, Bapak Ibu sebelah kiri atas 62. Coba Ibu, kita pengen dengar Ibu Umi Kulsum, boleh baca Ibu. Alladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Iya. Artinya yuk, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina jahadu, hajaru, Hijrah. wajahadu, Dan berjihad di jalan Allah. Mereka itu mendapat rahmat Allah. Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, penyayang. Ya. Oh, maaf lagi maafnya. Ya. Yarju itu dari roja ya Ustaz. Oh, roja. Motornya yarju. Sekarang pertanyaan ini. Ud'u ila sabili rabbik. Yang ini tolong bacakan gurita ikhlas. Iya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alhamdulillah. Apa tuh artinya tuh? Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha mengetahui dengan apa-apa yang tersesat dari jalannya. Wahwa, dan mereka itulah a'lamu, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang memperoleh petunjuk. Ya. Ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak. Al mau'izatil hasanah, dan nasihatilah yang dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, bahkan debatlah dengan mereka latih yahsa, dengan cara yang terbaik. Inna rabbak, sesungguhnya Tuhanmu, a'lamu biman dhalla sabili, maha mengetahui terhadap siapa saja yang tersesat dari jalan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang maha mengetahui terhadap orang-orang yang memperoleh petunjuk. Ya. Ayat yang terakhir dibacakan Ibu Rita tadi, ada berapa huruf jarnya Bapak Ibu? Baik, ada berapa? 6. Nah, yang lain? 7. Ya, alhamdulillah 7. Nah, baik, ada yang 6, ada yang 7, ada berapa begitu? Kita coba cross check sama-sama. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Bil hikmah. Nomor 3 apa? Bilati. Yang keempat apa? Biman. Yang kelima apa? An. Terus selanjutnya apa lagi?
Bil muhtadin. Ya, betul. Jumlahnya berarti 6. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di bawahnya bagian dal. Tolong dibacakan Bu Winarni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fi ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makan apa yang ada di bumi halal dan baik. Lagi baik. Halal dan baik. Dan tidak Dan janganlah kamu. jangan ikuti langkah-langkah setan. Dan janganlah setan dan janganlah Langkah-langkah setan sesungguhnya mengikuti itu yang nyata. itu yang nyata. Adalah musuhmu yang Nyata. Ya ayuhan nas, wahai manusia, makanlah sebagian ada di muka bumi. Halalan thayyiban, yang halal, yang baik. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh kalian yang nyata, musuhmu yang nyata. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Bapak Ibu, kulu mimma fil ard. Jadi perintah Allah itu kulu mimma fil ard. Makanlah oleh kalian sebagian. Allah menyuruhnya sebagian ya. Jangan semua dimakan yang ada di muka bumi ini. Daun pohon-pohonan aja nggak semuanya bisa dimakan. Ada yang bisa dimakan, daunan kayak kangkung, kayak bayam, gitu tuh. Nah betul kayak gitu kan. Daun bidara kan nggak bisa dimakan. Apa artinya pada porsi, pada fungsinya masing-masing. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Kan gitu ya. Itu. Mimma fil ardi. Tapi itu pun halalan thayyiban. Ada thayyiban berarti ada yang nggak thayyib. Begitu. Al-Quran menegaskannya dua kriterianya. Halalan dari sisi syariat dia benar, thayyiban dari sisi kemanfaatan manusia. Thayyiban itu menurut ahli gizi, menurut dokter, menurut ahli ahli herbal misalkan baik, boleh itu. Begitu. Jadi tidak semua dan tidak serta-merta semua itu dimakan, ya. Ada yang fungsi dimakannya karena orang keberkebutuhan ke situ. Ini nih penting nih. Yang halal saja belum tentu bagi orang tertentu itu thayyib. Yang halal saja belum tentu bagi orang tertentu thayyib. Betul nggak Bu? Kemarin Idul Adha misalkan motong kambing dikirim daging kambing kan gitu kan. Nah, bagi orang tertentu mungkin mengkonsumsi daging kambing pada takaran tertentu mungkin tidak bisa lagi karena ada sesuatu yang menurut nasihat dokter orang-orang tertentu tidak boleh lagi mengkonsumsi banyak-banyak. Apa istilahnya pantangan atau pada kondisi pada diri orang tidak boleh mengkonsumsi mungkin yang berlebih atau konsumsi yang melebihi takaran yang dianjurkan. Nah itu prinsip Islam berarti halalan thayyiban. Mesti halal untuk dikonsumsi menurut keperluan masing-masing orang, tidak bisa disamaratakan. Baik, itu dia. Nomor 2. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Menyeluruh. Kafah itu artinya kafah. Itu kafah artinya. Jangan kalian ikuti khutuwat itu jamak muannas salim. Khutuwat itu jamak muannas salim. Tunggalnya khutwatun atau khatwatun. Ya, khutwatun itu tunggal. Satu. Al-Quran mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah. Berarti langkahnya banyak.
Itu untuk menunjukkan bahwasanya usaha syaitan untuk menggelincirkan manusia, usaha syaitan untuk menggoda manusia, begitu banyak jalan yang ditempuh. Jalan A tidak bisa pakai B, B tidak sukses pakai C, C gagal pakai D, D terus sekian banyak. Begitu cara syaitan mengganggu manusia. Maka Al-Quran mengatakan khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan, bermacam trik-trik syaitan, dan seterusnya. Masih kaitan dengan itu, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan, dan siapa saja yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya ketahuilah syaitan itu menyuruh kepada perbuatan keji dan mungkar. Syaitan lalu mengarahkan manusia agar berbuat keji dan mungkar. Syaitan itu satu atau banyak? Satu. Ya. Kalau banyak apa? Kalau banyak syayatin, gitu ya? Ya, syayatin. Fahsya itu keji, kemungkaran. Ya, perbuatan buruk, mungkar itu. Oke. Kita lanjutkan, ada satu ayat lagi sebelum kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Ya Dawud, inna ja'alna khalifatan fil ard. Fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi' al hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu di muka bumi. Sebagai khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nas, maka di antara manusia. Kanlah perkara di antara manusia bil haq, secara hak. Wala tattabi'il hawa, jangan kau ikuti al hawa, hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, maka ia dapat menjerumuskanmu, menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, di ayat ini ada berapa huruf jar? Huruf jarnya 3. Ada bi, sama an. Iya. Hari ini kita banyak membahas fungsi dan makna huruf jar di dalam kalimat dengan contoh-contoh ayat yang sudah kita bacakan tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Ustaz, fahkum tadi apa jadinya? Fahkum itu artinya putuskanlah perkara. Iya. Ya, putuskanlah perkara di antara manusia, adil, secara benar. Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak terasa waktu kita sudah di ujung pertemuan di hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Bapak Ibu terima kasih atas kebersamaan di hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di hari ini memberikan manfaat sebesar dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih Pak Ustaz. Syukron jazakallah. Baik, jazakallah khairan insyaallah.